Ini hati dan kerinduan kami Bapa, bahwa sepanjang hidup kami, pengejaran kami hanya satu, kami mau terus mengalami keserupaan dengan Engkau Tuhan. Karena itu adalah panggilan tertinggi dalam hidup kami, menjadi seperti Yesus. Karakter kami diubahkan, hidup kami sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang diberkati. Kami percaya bahwa ibadah ini diberkati bukan karena fasilitas, acara, ataupun program, bahkan pembicara. Ibadah ini diberkati karena Tuhan Yesus ada bersama kami. Itu cukup dan segala-galanya. Karena sumber kebahagiaan kami adalah Yesus Kristus saja. Yesus tidak perlu ditambah yang lain. Bukan Yesus ditambah fasilitas, ditambah uang, ditambah liburan, ditambah yang lain. Yesus tidak perlu ditambah apapun. Yesus adalah pusat kebahagiaan kami. Yesus saja itu cukup buat hidup kami. Yesus adalah segala-galanya. Terima kasih Bapak. Mari berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu boleh ada di sini nih. Satu anugerah yang datangnya dari Tuhan. Hamba yang terbatas ini yang tidak memiliki apapun. Tuhan urapi, sampaikan hati-Mu. Hamba berdoa sekali lagi, di sudut manapun kami ada. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang dahaga dipuaskan, yang jatuh diangkat kembali. Karena firman-Mu adalah sumber pengharapan. Ya dan amin. Janji-Mu lebih murni daripada emas murni. Janji-Mu lebih manis daripada madu yang murni. Janji-Mu itu iya dan amin Bapa. Terima kasih Bapa. Kami buka hati, berbicaralah. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap ditegur, diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Satu favor buat saya untuk kembali ada di PD Immanuel. Kalau nggak salah datang tahun lalu ya Pak Gun. Jadi ini sebuah anugerah buat saya. Saya berterima kasih tentunya buat semua pengurus yang ada di sini. Terutama Pak Cornelius Gunawan yang memang kontak saya sudah cukup lama ya. Jadi saya senang bersama saudara. Langsung saja. Percayalah, saya tipikal orang yang gak suka datang dengan hati yang sok tahu, sok pinter, sok paling hebat, sok paling benar, sok paling rohani. Enggak, saya gak datang dengan hati seperti itu. Berbagi firman saja buat kita semua ya. Yang setuju untuk kita dapatkan firman dan melakukan, katakan amin Bapak Ibu. Nah, tema malam ini yang saya bagikan buat saudara ya, sebab diminta tema. Saya kemudian memberi tema yang sederhana tapi kita harus lakukan, namanya purity atau kemurnian ya. Nah, kita sekarang ada pada masa di mana siap atau tidak kita nggak bisa menghindar. Memang gereja sedang dimurnikan ya. Gereja sedang dimurnikan sebab kita sekarang ada pada masa yang Paulus katakan buat anak rohaninya namanya Timotius. Boleh ditampilkan 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Sebentar, kalau ada di screen boleh ditampilkan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ini yang Paulus katakan. Nah ini dia. Ya Bapak Ibu, ini ayat terkenal sekali. Artinya kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab, kita tahu ayat ini ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. Jadi Alkitab sudah kasih tahu kita, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kata sukar di sini itu karena Alkitab ini perjanjian baru menggunakan kata Greek atau bahasa Yunani, itu memakai kata Yunani namanya kaleo, kata dasarnya. Nah, kemudian dari itu muncul kata namanya kalepos. Ya, kaleo dan kalepos itu nggak hanya sekedar sukar, artinya begini ini. Bahwa terang coba diredupkan, semua nilai-nilai di atas yang benar coba direnggut, dibanting ke bawah, supaya orang nggak punya nilai lagi. Ya, nilai kemanusiaan hilang, nilai kejujuran hilang, nilai integritas hilang, nilai kekudusan hilang. Jadi orang nggak boleh lagi punya nilai yang kuat seperti firman. Ya, terang coba mau begini ditaruh di bawah.
Padahal kan terang harusnya ada di mana Bapak Ibu? Di atas. Alkitab berkata terang harus ada di atas kaki Dian, jangan ditaruh di bawah kantang. Nah, ini kita ada di masa seperti ini Bapak Ibu. Ya saya nggak reaktif dengan sekarang apa yang terjadi di bangsa kita misalnya, apa yang terjadi di beberapa belahan dunia, nggak reaktif dengan itu ya. Tapi kita sudah diingatkan oleh Paulus, kita ada di masa kalepos, makanya butuh gereja yang kuat. Nah, kata kuat di sini saya nggak ngomong fisikal ya, ya terserahlah Bapak Ibu boleh fisik kuat ya. Tapi artinya kuat di sini adalah orang yang memang berani melawan arus dengan apa yang dunia sodorkan sekarang ini. Ya, kita mesti kuat. Nah, itu yang bahasanya Paulus, dia pakai kata itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12. Itu pakai kata namanya sistematizo. Sistematizo itu adalah berenang melawan arus supaya tidak itu terhanyut. Saya suka bahasa Jawanya terhanyut itu keren loh ya. Kita kan orang Jawa tau lah kalau gampang terhanyut itu artinya kentir ya kan. Orang Jawa ngomong kan terhanyut kentir ya, betul ya. Nah, kalau lama-lama sering kentir terus pasti kentir, percayalah ya. Jadi orang kenteran itu yang nggak tahu bahasa Jawa, kentir itu terhanyut. Ini kosakata bagus lah ya. Mungkin saya nggak tahu teman-teman Taruna yang berasal dari luar Jawa nggak tahu kata kentir. Kentir itu terhanyut. Nah, orang Jawa kan kalau ngomong terhanyut kentir. Nah, lama-lama kalau kentir jadi kentir. Nah, kentir itu edan itu, gila ya. Itu kata yang sama tapi cara bacanya beda. Kentir dan kentir akhirnya ya. Coba, nah semua yang gampang terhanyut. Nah Bapak Ibu begini, jangan ngukur orang dari permukaan. Gedebok pisang itu gede. Loh, gedebok pisang gede. Coba, Bapak Ibu kalau lihat pisang, gedebok pisangnya gede kan? Gede gedebok pisang. Tapi begitu ada di aliran sungai terhanyut. Makanya jangan ketipu orang dari penampilan. Wah, gelar hebat, ganteng, mobilnya mewah, belum tentu. Ya dong, gedebok pisang gede, tapi begitu ada di sungai, yang terjadi terhanyut. Walaupun gede. Karena kalau kita ngukur kuatnya dari permukaan, wrong. Kita keliru. Coba, misal, nggak jorok sih, nggak jorok. Kotoran sapi itu gede kan? Ya kan? Kotoran sapi dibandingkan kotoran ayam lebih gede kotoran sapi. Tapi begitu ditaruh di aliran sungai, terhanyut. Tapi yang namanya batu Bapak Ibu ya, waktu dia ditaruh di aliran sungai, dia tidak akan terhanyut. Ya, bahkan begini, Goliat mati karena batu. Makanya yang tidak terhanyut itu bisa bunuh raksasa. Loh, Daud kalahkan Goliat dengan cara ambil batu yang tidak terhanyut itu di aliran. Ya, sebab ini bicara sungai itu bicara aliran. Dan sungai ada dua kan, sungai Tuhan atau sungai dunia. Talking about river is talking about influence. Kalau bicara soal sungai, itu bicara soal aliran kan, pengaruh, influence. Nah kita ada di sungai mana Bapak Ibu ya? Sebab gini, kalau kita ada di sungai dunia, gawat Bapak Ibu ya. Kita susah untuk kemudian kuat dalam kehidupan. Nah, salah satu yang membuat gereja kuat adalah gereja mesti kembali kepada purity, kemurnian. Ya, saya ngajar begini gampang, mempraktekannya, not that easy for me. Buat saya itu enggak gampang banget. Ya, setiap kali saya ketemu pelayanan, saya selalu tanya begini, saya itu masih murni enggak ya? Ya dong, motivasi saya masih murni enggak? Karakter saya masih murni enggak? Ya, hati saya masih murni enggak? Dan jangan jawabannya dari saya. Kalau dari saya nanti, ya saya ngomong begini, as a pastor, sebagai seorang pendeta, saya masih murni, belum tentu. Ya, sebab gini Bapak Ibu ternyata, bahwa yang membuat kita itu ketahuan murni atau tidak, validnya itu adalah lewat satu kata, namanya api yang turun dalam hidup kita. Nah, saya akan membaca Bapak Ibu, coba kita ke 1 Petrus 1. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya, nanti kita ada di kitab Petrus saja, sebab ini mengajak kita untuk hidup dalam kemurnian. Percayalah, orang kalau murni, Tuhan selalu menyertai orang itu. Amin. Sebab ini, Tuhan itu lihatnya kemurnian. Makanya Daud pernah berkata begini, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya kan? Mazmur 24. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-3 sampai ke-4. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Naik itu artinya promosi. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Artinya begini,
Ada orang naik, tapi kemudian begini, merosot turun, nggak kuat di situ. Ya karena begini, Daud berkata, orang yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan. Banyak orang bisa naik, tapi belum tentu bisa bertahan kan. Ya, banyak orang begini, gelarnya, skillnya, keahliannya membuat dia naik, tapi bertahan belum tentu. Satu kali, panitia Indonesian Idol telepon saya, itu teman-teman semua. Bapak Ibu yang ngikutin Indonesian Idol, memunculkan banyak penyanyi, ya salah satunya sahabat saya Judika, muncul dari situ juga. Tapi saya kenal Judika sudah lama, sebelum dia jadi penyanyi seperti sekarang. Sebab zaman saya khotbah dia masih mahasiswa, jadi sering ketemu Judika. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu Judika, ya salah satu penyanyi yang punya influence sekarang di Indonesia. Nah, dia luar biasa ya menurut saya ya. Nah, satu kali call saya, panitianya ngomong gini, Pak Rubin turun gunung lah sebentar, ajar ini anak-anak. Loh, saya kan tinggal di Tangerang, kan gak ada gunung di Tangerang, ya kan? Saya guyonan sama teman saya. Enggak, maksudnya begini, turunlah ngajar anak-anak. Jadi ini ada 12 finalis waktu itu, Pak Rubin ngajar lah, ya untuk ngajar soal karakter, motivasi, tujuan hidup buat apa. Saya ngomong boleh, tapi saya enggak mau kontrak-kontrakan loh, sebab saya bukan profesional di situ. Saya tetap pelayan Tuhan, ya. Saya bukan coach yang kemudian profesional apa, enggak. Saya tetap melayani saja. Saya bukan motivator, saya pemberita firman. Tapi bolehlah, ya boleh, kemudian saya turun. Nah, waktu itu saya turun untuk 12 finalis, cuman di belakang panggung Bapak Ibu. Saya enggak mau tampil di depan, apalagi disorot-sorot televisi. Saya ngomong jangan loh, ya sebab saya kurang ganteng, nanti iklannya jadi turun kan susah ya. Ya nanti pendapatan televisinya turun gara-gara saya nggak ganteng kan susah kan. Kok ketawanya kayaknya menghina saya nggak ganteng ini ya. Padahal lumayan lah begini ya. Ya dilawan Sparrow masih lumayan ganteng lah ya. Kecuali kayak Om Gun ini lebih ganteng lagi dari saya. Saya lihat Om Gun kayak Pak Mahathir loh, coba bayangkan. Baru menang ya. Rambutnya seperti Mahathir loh, coba saya tadi lihat. Ini Om Gun atau Mahathir ini sebetulnya ya. Kayak, oke, nggak kenal Om Gun sudah lama, puluhan tahun lu bayangkan kenal Om Gun. Oke, kembali, jadi begini, waktu kemudian saya ngajar, saya tanya sama panitianya, kenapa kok sampai kemudian saya diminta untuk ngajar? Iya Pak Rubin, jadi begini, ada yang menang, naik, tapi nggak siap, hancur. Nah itu. Jadi ada yang juara, nggak siap terkenal, nggak siap populer, nggak siap terima hadiah, nggak siap teken kontra. Bayangkan, memang saya tahu Bapak Ibu semua orang nggak siap miskin, tapi lebih banyak yang tidak siap kaya. Ya kan? Banyak orang begitu naik kaya, hebat, jabatan luar biasa, berantakan karena tidak jaga kemurnian. Selesai. Ya kan? Ya kan? Selesainya bisa macam-macam. Karena korupsi lah, karena kemudian begini mulai licik dalam kehidupan, mulai kasar cara mainnya, mulai nggak jujur dalam kehidupan. Jaga purity itu not that easy, tapi ini hati Tuhan. Tuhan itu mau gerejanya murni. Kalau gereja nggak murni, apakah kita mau berharap dari siapa coba? Ya kan? Kita harus punya kemurnian. Coba, murni itu mahal Bapak Ibu, mahal. Makanya bayar harganya nggak gampang. Semua yang mahal itu bayar harganya nggak gampang. Semua yang murah itu murah. Ya, tapi yang namanya kita itu kalau minum jus yang murni saja harganya mahal dibandingkan jus yang campuran airnya banyak kan coba. Bapak Ibu kalau pesen orange juice yang murni, yang nggak ada campuran air sama esnya, mahal harganya. Jadi memang kemurnian itu mahal Bapak Ibu. Dan kemurnian itu menyukakan hati Tuhan. Makanya pertanyaan saya, kita masih murni enggak? Suami masih murni enggak jadi suami buat istri? Istri masih murni enggak sebagai istri? Pengusaha masih murni enggak dalam berusaha? Saya pelayan masih murni enggak melayani? Gereja masih murni enggak melayani? Sebab sekarang orang suka yang mix, semuanya dicampur. Ibadah lah, di luar ya berantakan enggak apa-apa. Ya kudus cuman di gereja saja, tapi di tempat lain ya nggak apa-apalah tipu-tipu sebentar. Kan ada kasih karunia, dosa-dosa sedikit lah nggak apa-apa. Kan ada anugerah katanya. Coba. Jadi orang sekarang suka mix-mix semua. Makanya Bapak Ibu, kita mesti kembali lagi kepada calling daripada kemurnian. Sebab saya yakin begini, di mana ada kemurnian, di situ ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab begini, kemuliaan itu adalah kualitas. Tidak sembarangan Tuhan turunkan kemuliaan. Ya kalau ngukur kemuliaan cuma dari merinding, janganlah.
Ya, sebab nggak semua yang merinding kemuliaan. Jalan di kuburan tengah malam pasti merinding, percayalah ya. Tapi apakah itu kemuliaan? Bukan dong. Kemuliaan itu kualitas. Sebab kata kemuliaan berasal dari kata kabut dan doksa. God quality, kualitasnya Tuhan. Makanya orang yang penuh kualitas, kemuliaan Tuhan lain. Cara ngomongnya berkualitas, berkeluarganya berkualitas, ngelola duit berkualitas, cara mengelola waktu berkualitas, persahabatannya berkualitas. Tidak gampangan dalam kehidupan. Nah itu lahir dari kemurnian. Nah Petrus berkata ini, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa Bapak Ibu? Berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di situ memakai kata parismas, bahasa Greeknya. Saya nggak sok-sokan bahasa asli loh Bapak Ibu ya. Ini belajar saja supaya saya nggak mau biasa waktu coba menelaah firman ini. Kata parismas itu apa? Tekanan dari luar supaya isinya yang murni itu keluar. Makanya sekarang kalau gereja ditekan supaya yang murni keluar. Ya, ini belum seberapa. Ini ke depan ini Bapak Ibu, apinya lebih luar biasa. Ya, makanya dia berkata begini, ayat yang ke-7. Ini tujuannya. Ya, ayat yang ke-7 berkata begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya. Ayat berikutnya, ya, daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa Bapak Ibu? Api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ternyata satu kata yang menguji kemurnian kita namanya api. Nah, itu api itu. Jadi sekarang ini kalau turun api di mana-mana, memang itu adalah bentuk pemurnian. Ya kan? Api itu bicara apa? Ya orang berkata penderitaan boleh. Api itu bicara apa? Ya persoalan yang terjadi boleh. Tapi termasuk godaan-godaan Bapak Ibu. Oh ya, godaan itu termasuk pemurnian itu, api itu. Kita kadang-kala digoda seks, ada yang digoda duit, ada yang digoda kekuasaan, ada yang digoda macam-macam. Dan godaan gak gampang loh. Misal saja Bapak Ibu ya. Kasus yang menggemparkan Indonesia belum lama ini, ya 2, sekian triliun kan. Kita tahu kasus IKTP, itu menggoncangkan bangsa kita kan. Dan saya waktu itu cukup sedih dan agak marah, tapi karena pendeta marahnya pakai marah kudus lah. Jadi pendeta kalau marah ditambahin kudus lah, supaya rohani gitu ya. Marah kudus, enggak, marahnya begini, bayangkan anak saya bikin KTP, sampai hampir setahun lebih enggak jadi-jadi, padahal butuh kuliah nih. Karena dalam anugerah Tuhan kalau dia kehendaki, dia mesti ada di Melbourne untuk ambil satu bidang yang memang di Indonesia lagi jarang, tapi Tuhan kayaknya panggil dia ke situ. Ngurusnya minta ampun, bayangkan. Padahal kita bayar pajak. Loh, saya itu pembayar pajak setia. Event saya pendeta itu kan masuk golongan social worker, pekerja sosial. Itu sepertinya nggak apa-apa, nggak bayar. Tapi kita putuskan, sudah lama, kira-kira lebih dari 10 tahun, saya bayar pajak. Ya kan? Saya putuskan sebagai anak bangsa, saya harus kasih contoh kan, bayar pajak pendeta. Tapi begitu lihat ini, waduh kecewa kan. Bayangkan, baru keluar detik-detik kemarin itu, KTP-nya dia. Sampai saya berkata, wow, ngurusnya lamanya luar biasa. Gara-gara kacau balau itu administrasi, gara-gara kasus korupsi itu. Nah Bapak Ibu tahu, dari semua waktu itu anggota dewan yang lolos menurut berita yang saya baca, yang lolos dari kasus korupsi waktu itu cuma satu orang saja kan, ya kan? Saya baca ini, saya berkata wow, this only man, hanya satu orang saja yang lolos. Saya terus ngobrol sama para pendeta, kita ngobrol begini, saya ngomong, pendeta kalau ada di dalam belum tentu kuat loh, ya dong. Wow, event mereka pendeta belum tentu kuat loh. Coba, iya kalau dipukul jutaan rupiah masih tahan Bapak Ibu. Jutaan rupiah misalnya dipukul, tek, masih kuat. Tapi kalau miliar coba, 10 miliar belum dipukul sudah vertigo Bapak Ibu. Ya kalau cuma jutaan dipukul kuat kita. Loh kalau miliatan itu belum dipukul langsung muter vertigo. Tahu vertigo Bapak Ibu? Vertigo itu begini, salak jadi durian. Nah itu vertigo itu.
Lihat salah jadi tebu jadi ceruk. Nah itu vertigo. Yang parah lagi, lihat istri jadi pembantu, pembantu jadi istri. Wah nemen itu vertigonya Bapak Ibu ya. Nah saya beritahu, kalau orang gak punya kemurnian, sorry, godaannya luar biasa. Gak cuman penyakit, gak cuman penderitaan, tapi duit, kekuasaan, kesombongan. Coba bayangkan, orang kadang-kala saya ketawa, baru naik Alphard sudah berubah nilainya, apalagi naik Alpret. Benar, saya lihat beberapa temen, ya ampun, baru naik sedikit, baru rumah bagus sedikit, nilai hilang dalam kehidupan. Makanya pertanyaan saya, masih murni gak hati kita untuk dipercaya perkara besar? Sorry, saya tipe orang yang gak suka jilat orang. Untuk promosi naik, deketin orang tertentu supaya top, enggak. Saya ingatkan saja Bapak Ibu, enggak usah jilat orang, asin rasanya. Terlalu banyak asin darah tinggi loh. Sebab ini, kalau Tuhan promosi kita, siapa yang bisa menurunkan? Yang setuju katakan amin. Loh, saya nothing, tapi Tuhan everything. Maka yang nothing bisa jadi something karena ketemu yang everything. Tuhan yang everything membuat yang nothing jadi something. Yang nothing tidak mungkin jadi something kalau tidak ketemu yang everything. Karena yang hanya yang everything yang membuat yang nothing jadi something. No. Kalau kita tidak punya kemurnian, kaki ini kadang mendarat di banyak bandara internasional. Apa itu kekuatan saya? Enggak. Saya kadang menangis di pesawat. Sampai saya tanya begini, Lord, who am I, Lord? Siapa aku ini Tuhan? Sampai lupa diri loh saya ini. Untung Tuhan tidak menjawab ini, Jackie Chan. Karena ada filmnya Jackie Chan dulu tuh, who am I? Karena dia terbentur apa, lupa ingatan kan. Nah. Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang gagal secara ekonomi. 8 bersaudara, anak nomor 1. Saya kuliah harus kerja di pasar. Saya kerja di pasar dari SMP, jadi kuli. Makanya punggung saya agak kuat. Karena manggulin karung maksudnya. Coba. Saya kalau tengok ke belakang. Om Gun mungkin sedikit tahu lah pelayanan saya waktu di Semarang. Saya banyak pelayanan pelajar di kota ini. Saya naik sepeda di Jalan Gajah Mada ini pakai sepeda ontel. Oh mungkin gak ada yang tahu Bapak Ibu. Pernah rantainya putus di sini, di sekitar sini. Itu ada kira-kira beberapa wanita lagi. Langsung mereka serentak kok rame-rame. Putus nih ye, coba bayangkan. Itu hari itu sepeda yang biasanya saya naikin jadi naik saya. Sebab saya panggul, saya lari. Saya kemudian berhenti di satu ujung gang. Saya kemudian berhenti di situ dan berkata, Tuhan agak malu juga. Tapi itu dikikis semuanya. Kadang-kala ada masa begitu. Di mana harga diri saya mesti dibanting ke bawah. Sampai habis. Sampai yang muncul apa dalam hati saya. Makanya saya lihat uang dengan sudut pandang berbeda. Saya lihat pelayanan dengan sudut pandang berbeda. Saya lihat kehidupan dengan sudut pandang berbeda. Oh ya. Saya belajar untuk tetap jaga ini Bapak Ibu. Sebab kemurnian ini penting Bapak Ibu. Ini hati Tuhan buat kita. Gereja harus murni. Sekarang pertanyaan saya. Apa yang Tuhan sedang murnikan? Tuhan sedang memurnikan iman kita sekarang. Pengharapan kita kemana? Ya, ada orang begitu sakit langsung berkata, tenang ada dokter. Duit gua banyak kok. Sorry ya, saya beritahu buat Bapak Ibu yang ngandelin duit. Satu kali nanti uang gak berguna loh Bapak Ibu. Saya belum lama check up di Siloam, Jakarta. Itu teman-teman dokter, teman-teman beberapa teman-teman saya baik. Selesai check up, saya turun, ketemu satu teman saya di bawah. Pak Rubin, dari mana? Ya kontrol sedikit lah check up. Oh tolonglah doain anak saya di atas. Saya tanya kenapa? Saya tahu anaknya cinta Tuhan. Iya kumat lagi Pak Rubin. Gangster stadium 4. Udah nyebar ke otak. Bapaknya pemilik bank. Bapaknya sahabat baik saya. Pemilik bank. Saya ke dalam, tapi anak ini luar biasa. Dia kuat loh.
wanita, belum ada 40, anak 2, cantik anak ini. Saya berkata, sis tetap kuat ya. Iya Kak Rubin, dia panggil saya kakak. Ya, dia cinta Tuhan luar biasa. Saya pulang, saya pukul dada saya. Saya berkata begini, wow, ada masanya di mana uang nggak bisa tolong siapapun. Oh ya, tapi orang ini cinta Tuhan ya. Cuman saya kasih gambaran saja. Secara duit mereka bisa pergi kemanapun. Kalau perlu pakai jet pribadi untuk pergi. Tapi saya sadar begini, iya. Pertanyaan saya, iman kita kemana sekarang? Masih murni nggak ke Tuhan? Yang kedua yang lagi dimurnikan apa? Our work, pekerjaan kita. Masih murni nggak? Sebab pekerjaan berasal dari kata avoda. Avoda itu artinya worship to God. Makanya bekerja itu sedang menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Ya dong, menyembah bukan soal ngangkat tangan tinggi-tinggi. Sampai kiri kanan depan belakang tutup hidung rapat-rapat misalnya. Karena keringetan kita. Menyembah bukan soal nyanyi lagu rohani. Maafkan saya, orang nyanyi lagu rohani tidak menjamin dia rohani. Apalagi lagu rohani sekarang sudah jadi industri rekaman rohani. Ya, saya punya teman banyak songwriter lah. Bang Williar Kaun tuh teman baik saya. Sidney Mohede teman baik saya. Frankie Kuncoro anaknya Pak Somal Dodi teman baik saya. Lagunya lagi bagus-bagus kan Frankie. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Itu lagunya Frankie. Bagus Frankie Pak Gun. Panggil Frankie Kuncoro untuk konser. Saya rekomen Pak. Anaknya Pak Samuel Dodi. Dipakai Tuhan. Tapi saya ngomong sama Frankie, Frank tetap jaga hati. Oh iya dong, sebab gini, menyembah bukan soal itu kan. Bekerja itu menyembah. Makanya pekerjaan kita masih murni enggak? Masih suka tipu orang enggak? Masih licik enggak dalam pekerjaan kita? Nah, kemurnian itu. Nah, saya akan coba membahas pada kemurnian yang ingin saya bahas adalah ini. Identitas kita lagi dimurnikan. Kita itu siapa sih sebetulnya? Ya, bahwa Tuhan lagi murnikan identitas kita. Yang saya tahu identitas kita. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita diangkat jadi anak-anaknya. Yang setuju katakan amin? Sebab ini orang kalau tahu identitasnya, keren Bapak Ibu. Makanya seorang teolog namanya Agustinus berkata, 2 hal besar yang orang Kristen harus alami. Knowing God and knowing self. Mengenal siapa Tuhan dan mengenal siapa diri sendiri. Itu the power of Christianity. Dia berkata, Agustinus tokoh hebat. Ya, knowing God and knowing self is the power of Christianity. Bahwa mengenal Tuhan dan mengenal siapa diri sendiri, itulah kekuatan kekristenan. Sebab ini orang kalau tahu identitasnya, luar biasa. Karena saya tahu identitas, saya tidak akan gampang bingung. Karena saya tidak bingung, saya tidak akan ketipu. Karena saya tidak ketipu, saya tidak akan dikalahkan. Karena saya tidak dikalahkan, saya tidak ditaklukkan. Orang bingung, gampang ketipu. Orang ketipu, gampang dikalahkan. Orang dikalahkan, gampang ditaklukkan. Kenapa orang ditaklukkan? Karena gampang dikalahkan. Kenapa orang gampang dikalahkan? Karena gampang ditipu. Kenapa orang gampang ditipu? Karena bingung. Kenapa orang bingung? Karena tidak tahu identitas. Karena orang tidak tahu identitas, maka dia bingung. Siapa bingungan? Ketipu. Siapa ketipu? Dikalahkan. Siapa dikalahkan? Ditaklukkan. Orang ditaklukkan uang karena dikalahkan uang. Orang dikalahkan uang karena ditipu uang. Orang ditipu uang karena bingung sama uang. Orang bingung sama uang karena nggak tahu siapa dirinya. Ya kan? Kok teriak-teriak saya? Ya, sebab karena saya tahu siapa saya tidak mau sembarangan. Saya tidak akan makan sampah. Saya tidak akan hancurkan karir orang. Saya tidak akan halalkan segala cara demi saya naik dan kemudian hancurkan orang lain. Tidak. I know my identity. Saya tahu identitas saya siapa. Saya tidak akan bangun hidup saya di atas dasar mobil. Saya tidak akan sombong di pelayanan. Buat apa? I know my identity. Saya tahu identitas saya siapa. Ya kan? Karena saya tahu identitas saya tidak akan tinggalkan istri saya demi wanita lain. Karena saya tahu identitas saya tidak akan curang dalam kehidupan. Karena saya tahu identitas saya tidak kemudian gampang iri sama orang. I know my identity. Saya tahu identitas saya siapa. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang setuju katakan amin? Ada yang tahu istilah ditebus, istilah bisnis loh.
Orang tidak mungkin tebus sesuatu kalau sesuatu itu tidak punya nilai. Misalnya pengusaha di sini ya, Bapak Ibu tebus tanah karena tanah itu punya nilai. Dari nilai itu diharapkan dapat profit, ya nggak apa-apa. Ada Bapak Ibu yang suka jual beli tanah menebus tanah supaya lewat tanah itu dapat keuntungan, nggak apa-apa. Jadi begini, kalau Tuhan tebus kita karena kita memang bernilai, kita berharga, kita mulia, kita sungguh-sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau kita tahu ini Bapak Ibu, lain kehidupan. Jadi hari ini kalau ada yang lagi susah, jangan kecewa. Kalau ada yang lagi berat, jangan putus asa. Tapi kalau ada yang lagi kuat, jangan sombong. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, identitas kita siapa sih supaya tetap murni? Coba ke ayat yang pertama, 1 Petrus 1. Kayaknya yang main keyboard main piano pelan-pelan ya ibu ya. Gak apa-apa ibu ya. Daripada ibu lihatin saya mendingan. Mainlah ya. Supaya kok kayaknya semua menatap saya dengan curiga. Nggak mengajar saja, saya suka mengajar. Khotbah sambil mengajar lah. Ada yang lain ya, kayak Pak William ngajak kita banyak worship. Pendeta kan unik-unik, macam-macam ya. Ada yang ngajar, ada yang suka apa begitu ya, kesembuhan dan apa. Punya calling semua masing-masing. Jadi malam ini saya putuskan mengajar sebab begini. Aduh, tantangannya nggak gampang loh Bapak Ibu. Ini yang kalau nggak hati-hati, orang meninggalkan iman makin banyak kalau nggak murni.